Waktu saya merantau di kota Bekasi, kota harapan indah, saya seorang penyapu jalanan, seorang pekerja. Jadi setiap hari saya biasa nyapu. Biasanya pada hari Jumat ya. Di kota Bekasi, di Harapan Indah, biasanya kalau setiap hari Jumat itu jam 11 atau setengah 12, setiap hari Jumat itu banyak orang yang bersedekah di pinggir jalan. Ada yang bersedekah secara sembunyi-sembunyian, dan ada juga bersedekah mereka secara terang-terangan. Mereka bersedekah melalui dari makanan, sarung, bahkan sampai beras. Seperti itu. Saya pernah dikasih sedekah makanan setiap hari Jumat. Makanan, ya. Dan saya tidak adalah sifat untuk berburuk sangka, biarkan saja karena saya menerima sedekah ya mau gak mau saya terimalah. Jadi setiap ada orang Bekasi yang di Harapan Indah, orang kaya ini yang naik mobil memberikan satu kotak nasi aja, mereka dipoto cekrek. Nggak tahu saya buat apa mereka memoto orang bersedekah cuma satu kotak nasi doang. Entah itu pamer, entah itu pencitraan, saya tidak tahu. Cuma satu kotak nasi doang dipoto, dipamerin. Itu saya waktu kerja sebagai penyapu jalanan di kota Bekasi Harapan Indah. Oke lah kalau kalian memberikan mungkin 100 kotak nasi atau 1000 kotak nasi, kalian bolehlah foto-foto cekak-cekrek ya untuk bersedekah terang-terangan ya. Ini mah cuma satu kotak nasi difoto, coba. Begitu juga ada orang yang memberikan beras satu karung kecil beras, itu juga ada yang dipoto. Nggak tahu buat apa fotonya, entah dia buat bukti mungkin sama orang yang bersedekah, ini buktinya mungkin itu suruhan orang kah, saya tidak tahu. Jadi saya sarankan kepada para donatur atau kepada dermawan yang suka hobinya bersedekah, janganlah kalian bersedekah menyuruh orang. Kalau kalian pengen bersedekah secara terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyian, mendingan kalian bersedekah secara langsung ya, jangan melalui perantara. Seperti itu. Ya contohnya Anda mau bersedekah nasi kotak misalnya 1 biji. Anda, Mas, ini sedekah makanan, mau terima, udah Anda pergi. Seperti itu. Gak perlu melalui perantara orang. Kadang suka disalahgunakan ya, kalau melalui perantara kadang foto terus seolah-olah dia yang bersedekah, padahal punya orang lain yang bersedekah seperti itu. Nah, ini setiap hari Jumat ya, di Harapan Indah banyak orang-orang Bekasi bersedekah setiap hari Jumat. Dan apabila setelah di bulan puasa, awal di bulan puasa, banyak orang-orang Bekasi itu berbondong-bondong, orang-orang kaya yang banyak bersedekah ya. Di pinggir-pinggir jalan di Harapan Indah banyak yang bersedekah. Saya juga pernah ngalamin yang menerima sedekah. Mulai sedekahnya sarung ya, sarung buat sholat, terus juga sedekahnya sembako serba mentah
beras, mie, telur, itu sedekahnya di waktu bulan puasa ya, waktu saya merantau di kota Bekasi. Dan mereka ada juga orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang ikhlas ya. Dia ini bersedekah secara sembunyi-sembunyian ya. Jadi dia tidak terang-terangan melalui video atau direkam ya, atau dipoto. Dia bersedekah sembunyi-sembunyian. Habis mereka kasih sembakonya, sedekahnya, mereka pergi tinggalkan, seperti itu. Ada juga yang bersedekah melalui uang. Kadang ngasih 100, kadang 50, seperti itu. Banyak. Ini saya waktu merantau di kota Bekasi ya. Orang-orang kaya yang di kota Bekasi yang sering melakukan sedekah itulah ciri orang baik ya. Dan orang-orang Bekasi, orang-orang kaya yang di perumahan yang tidak pernah melakukan sedekah, itu adalah ciri-ciri orang pelit, sifatnya buruk. Benar, saya gak bohong. Saya pernah nyapu di perumahan ya. Saya sering melihat dan menyaksikan saya sendiri. Saya sering nyapu nih di perumahan ini. Orang ini tidak pernah bersedekah sama sekali, tidak pernah memberikan yang namanya nasi 1 kotak atau uang atau sarung. Dari awal sebelum puasa sampai lebaran, itu orang yang satu ini, yang orang yang sifatnya buruk ya, sifatnya jelek ya, itu tidak pernah bersedekah. Serius, saya gak bohong. Mohon maaf, saya bukan menjelek-jelekan orang Bekasi ya, mohon maaf. Ini hanya salah satu. Ada orang yang tinggal di Bekasi di perumahan yang sifatnya sangat buruk dan sangat jelek ya. Jadi dia hobinya itu marah-marah mulu. Hobinya marah-marah cuma gara-gara masker. Kalian tahu nggak, waktu corona dulu, cuman gara-gara gak pakai masker dimarahin. Coba, kita kan pakai masker seharian, gak mungkin seharian nempel, apalagi cuma bawa 1, otomatis kan dibuang maskernya. Gak mungkin 1 masker saya dipakai selama seminggu sampai berbulan-bulan, kan gak mungkin seperti itu. Aku perhatikan, oh orang ini rupanya yang model orang yang tinggal di Bekasi di perumahan, mulutnya busuk, kelakuannya busuk, gak pernah bersedekah, hobinya marah-marah. Ada model kayak gini. Dan jujur aja saya suka sama orang Bekasi ya, orang yang tinggal di perumahan ya, yang suka bersedekah. Jujur aja, orang yang tinggal di Bekasi yang bersedekah itu, dia memang betul-betul mulutnya dijaga. Serius, aku gak bohong. Waktu saya menyapu di perumahan dia, ada orang yang Bekasi yang ngasih sedekah. Mas, ini buat jajan, dikasih uang saya 100.000. Kadang dia nyuruh, mas tolong sapuin ini ya, dikasih uang. Dikasih uangnya, kita suruh nyapu depan rumah. Baik dia, orang Bekasi modal gini baik. Kita disuruh nyapu depan rumah dia, dikasih uang 100.000. Baik, habis itu dia masuk ke rumah, gak ada ngomong apa-apa lagi, seperti itu. Dan setiap sekali ketemu dengan saya lagi di hari berikutnya, apabila saya nyapu depan rumah, dikasih lagi, seperti itu. Kalau saya nyapu depan rumah itu di Bekasi Harapan Indah ya, itu bisa dihitung. Orang yang suka bersedekah bisa dihitung. Jadi 1 blok itu yang bersedekah itu cuman ada 1, 2, ada 2 orang. Setiap 1 perumahan, 1 blok ya, 1 blok, 1 gerbang, itu cuma 2 orang yang suka melakukan bersedekah ngasih uang. Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Ada juga yang orang Cina entah orang Jepang ya, di perumahan Bekasi ya. Pada saat menjelang lebaran kan ada daging korban ya.
Waktu saya nyapu di depan rumahnya, saya ditanya, "Mas mau nggak daging korban?" "Oh bolehlah Bu," saya bilang. Dikasihlah saya daging korbannya sama orang Cina atau orang Jepang kalau tidak salah ya, karena miripnya matanya sempit ya, matanya sempit seperti itu. Dan saya terima. Inilah kisah hidupku sewaktu saya merantau di kota Bekasi ya. Jadi ada senangnya saya tinggal di kota Bekasi, ada juga bencinya. Bencinya yaitu kalau menghadapi orang-orang yang jahat ya, yang sombong mulutnya ya, seperti itu. Dan saya jujur aja juga saya senang tinggal di kota Bekasi karena sudah bisa mencari nafkah buat anak istri ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan kota Bekasi, saya hanya menceritakan kisah hidup pengalaman diri saya sendiri pribadi.